Uzi. Di sini ada sedikit masalah. Barang ini ada tambahan beberapa hal, makanya sedikit terlambat. Kamu dan penerima barang, tunggu aku di pintu keluar ngarai. Putri kecilku, ayah segera pulang. Berita darurat disiarkan. Terjadi pembunuhan besar di pintu masuk ngarai perbatasan, pelaku melarikan diri dengan truk. Tim penyidik sedang mencarinya dengan sekuat tenaga, pelaku sangat berbahaya. Warga yang bertemu dengan pelaku segera bersembunyi. Di dunia ini, selalu ada yang kurang hati-hati. Ketemu aku, ya nasib buruk mereka. Tolong. Tolong, tolong. Teriak lebih keras. Belum makan? Aku percaya omonganmu, jadi aku ikut ke ngarai terpencil ini. Pendaki amatir macam apa? Sengsara begini aku. Ini semua gara-gara kamu, Li Xiao. Cari sensasi, bilang tempat wisata lokal gak seru. Aku. Jangan omong, cepet teriak atau kita bakal dimakan ini. Tolong, tolong. Li Xiao, di depan. Ada mobil di depan, Berhenti, cepet berhenti. Tolong kami, berat 4.495. Li Xiao, Mobil itu nggak mau berhenti. Berhenti. Aku punya uang, jika selamatkan aku, minta berapapun aku kasih. Berhenti. Dia nggak niat berhenti. Pikirkan cara. Kalau mobil nggak berhenti, aku lempar ke bawah kasih makan dia. Berhenti. Aku hamil. Di dalam perutku ada anak. Tolong kami. Berhenti, berhenti, berhenti. Cepat, cepat. Terima kasih ya. Pak. Pak sopir. Terima kasih banyak ya. Aku Teriak lama, tapi kamu nggak berhenti. Tuli, ya, kamu mau buru-buru reinkarnasi. kamu barusan bilang apa? Hei, sopir, gayanya gede banget. Mau aku ulang 10 kali buat kamu, gimana? Aduh, Li Xiao. Kenapa kamu harus berdebat sama Sop? Sekarang harus cepat keluar dari lembah ini. Kalau ketemu makhluk itu lagi, kita bakal habis. HMPH. Cuma sopir biasa, berani ngerasa hebat. Pergi, cepat beritahu dia. Pak permisi. Saya mau minta maaf untuk pacar saya. Kami benar-benar berterima kasih. Ini. Kami naik mobil Anda keluar dari lembah ini. Dia orang kaya. Pokoknya, bilang saja Sekarang situasinya udah makin rumit. Kalau mereka naik mobil dan tahu soal bagasi itu. Pak, tolong bantu kami. Kalau Bapak nggak nolong, saya dan anak di perut saya ini. Bisa-bisa nggak selamat. Bapak kasihanin kami, ya? Naiklah. Terima kasih, Pak. Saya tidak mau uangmu. Tapi setelah naik, jangan sentuh apapun di mobil saya. Kalau tidak, Tanggung sendiri akibat. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sok bermartabat. Li Xiao, guru setuju membawa pergi. Cepat. HMPH. Kakak, hari ini terima kasih. Kalau bukan kamu, kami sudah mati. Tapi, monster-monster itu apa? Kenapa lebih menakutkan dari harimau? Itu macan tutul hitam. Mereka tertarik oleh suara manusia dan menyerang orang. Ngurah ini wilayah mereka. Di bawah lereng ini, ada sarang macan kumbang. Terakhir kali aku lihat, ada 5 ekor. Ya. Suka banget ngecap. Apa maksudmu? Aku salah? Dia kira siapa? Kalau benar lihat 5 macan kumbang, masih hidup buat. Jadi supir nyetir kita ya. Kenapa sih? Hampir menabrak aku, mau mati? Harusnya aku yang bilang begitu. Bang, jangan marah. Pacar aku. Dia barusan ketakutan karena pender, kaget, mohon dimaklumi.
Kaget apaan? Dari kecil aku memang bicara begini. Gak terima ya? Sini kalau berani. Li Xiao. Lihat pengemudi itu, dia kelihatan galak. Kita di mobilnya. Naga kuat tapi nggak bisa ngalahin ular lokal. HMP. Aduh, Bang. Saya nih, maaf atas pacar saya. Anda jangan marah lagi ya. Sekarang tangani dua orang ini. Buang waktu bertemu penghubung. Di belakang masih tim inspektur pencarian. Nggak boleh buang waktu. Kalian masih beruntung. Saya sudah bilang, jangan sentuh apapun di dalam mobil. Termasuk aku. Maaf ya. Jaga mulut laki-laki kamu. Kalau ada lagi, aku nggak jamin kalian bisa keluar dari ngarai ini dengan selamat. Aku mau ke toilet sebentar. Kalian jangan macam-macam. Masih nyuruh gue jaga mulut? Kalau di kota. Gue cabut gigi loh. Pelan-pelan bicara. Aduh, Tuan Muda Li, dia sopir kampungan, gak ngerti apa-apa. Kenapa buang waktu dengannya? Kalau dia tahu, Tuan Muda dari keluarga Li, dia bakal mohon-mohon jadi sopir pribadi Anda. Dia pantas? Kenapa bau aneh di mobil? Benar juga ya, seperti ada bau daging busuk. Baunya ini dari bagasi belakang. Apa yang diangkut supir ini sih? Li Xiao, menurutmu supir ini berani berkendara di ngarai tak berpenghuni? Dia kenal tempat ini, di bagasi belakang ini. Mungkinkah isinya burung dan hewan ngarai? Pasti nggak terlihat di kota. Sesuatu yang belum pernah dilihat. Wah, menarik banget, menarik banget. Yuk, kita lihat. Mobil kayak gini jelek banget. Apa yang bisa diisi di dalamnya? Cepat lihat. Cepatlah. Ini, Li Xiao, ada begitu banyak kun di dalam sini. Ada sesuatu yang berharga. benar. Cari cara untuk membukanya. Ini dia. Orangnya mana? Mau mati ya? Bagus banget. Tuan Li, tinggal satu. Cepat. Aku mau lihat. Ada barang bagus apa di mobil ini? Senjata. Kenapa kamu penakut? Dia cuma sopir truk. Bukan buronan berbahaya. Kamu pikir ini syuting film? Ini cuma pistol mainan. Buat nakut-nakutin aja. Pistol asli atau mainan? Coba aja kalau berani. Sudah, jangan pura-pura lagi. Ayo. Buktikan kalau berani tembak di sini. Saya mau lihat. Apakah senjata ini bakal meledak? Di kehidupan berikutnya, ingat untuk bicara dengan baik. Tim inspektur memeriksa helikopter. Kalau kamu tembak sekarang, tebing ini membuat tembakan bergema. Helikopter tim inspektur akan tertarik ke sini. Kalau kamu tinggalkan mereka, mereka akan segera ditemukan tim pengawas. Sehingga lokasiku terbongkar. Satu-satunya cara adalah segera membawa mereka keluar dari ngarai. Jangan main-main dengan bagasiku lagi. Segera naik ke mobilku. Akan kuantarkan kalian keluar dari ngarai secepat mungkin. Hei, Tuan Li. Sepertinya ucapanmu benar.
Dia tidak berani menembak. Buktikan pistol palsu. Lihat gaya dia. Aku kira dia hebat banget, ternyata cuma macan ompong. Tapi kalau dia sampai tahu, kita mau buka pintu mobil ini. Mau buka kunci terakhir. Bakal makin susah. Ini, Tuan Lee, kalau dia supirnya, kuncinya ada di dia. Saat dia nggak sadar, kita... pakai kunci buka pintu mobil. Jadi nggak bakal ketahuan sama dia. Lumayan pintar juga kamu. Ayo. Di malam hari, lampu mobilku mudah kelihatan sama tim patroli. Sepertinya kita harus tidur semalam di mobil dulu baru berangkat. Sudah gelap, jalannya tidak Malam ini tidur di mobil saja. Ah, pas banget. Aku juga sudah ngantuk. Kalian sendiri yang pilih jalan ini. Jadi jangan salahkan aku ya. Supir bau ini. Sangat peduli bagasi belakangnya. Dia sembunyikan banyak barang bagus di situ. Cepat buka dan lihat, aku sudah nggak sabar. Li Xiao, buka saja. Kalian benar-benar mengabaikan peringatanku. Sudahlah. Bisa nggak berhenti berpura-pura? Gue nggak suka orang so pura-pura. Gue kasih tahu ya, hari ini bagasi ini udah jadi incaran gue. Kelihatannya barang-barang ini. Tambah 2 orang bandel yang nggak mau dengar. Sudahlah kamu, ngomong apa sih? Nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Apa aku udah terlalu baik sama kamu ya? Aku kasih tahu yang sebenarnya Tuan Muda Li dari keluarga kami, pewaris keluarga Li di kota. Apa dia sudi lihat barang murahan dalam kereta rusak? Kasih muka sama cuma kamu, barangkali selama kamu tawar berapapun, keluarga Li Xiao sanggup bayar. Benar. Yang paling banyak aku punya adalah uang, cuma mau coba yang lebih seru. Rp10 juta cukup nggak untuk lihat? Waduh, Li Xiao, uang saku harian. Sopir bodoh ini, tak sanggup dapatin setahun HMPH. Dia pasti senang. Mau kasih truk ini, semua dikasih ke kamu. Dasar nggak tahu diri, berani ngabaikan peringatanku. Kalau diberi kesempatan tapi menolak, bawa uang kalian. Buat laporan ke Raja Kematian aja. Ada APA? Bang, kamu belum sampai. Orang yang ambil barang ada urusan mendesak, mau pergi. Tahan orang dulu, aku segera datang. Nggak ada waktu ngurus 2 orang ini. Cari orang ambil barang. Kalian memang beruntung, tapi aku nggak bisa kasih tumpangan lagi. Urus diri kalian sendiri, ya. Bos Li, jangan biarkan pergi. Kalau ketemu monster lagi. Kita bakal tamat. Cepat, cari jalan dong. Li Xiao, aku punya ide. Aduh, kakak, aku. Sepertinya aku keguguran. Anakku yang baik, ayah akan segera pulang. Ah, kakak. Aku sepertinya berdarah. Anakku, kakak. Aku menyelamatkanmu karena bayimu. Cepat. Aku gendong kamu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Berani dorong aku? Mau cari mati? Aduh. Wah, aku takut banget nih.
Jadi gimana dong? Ayo sini naik, bunuh aku saja dong. Jalong. Kalau bukan karena Kamu lagi hamil. sudah aku buang di pintu masuk jurang. Naif ya, apapun yang aku bilang. Kamu percaya, Apa yang kamu bilang? aku sama sekali nggak hamil, orang desa ini. Mudah banget dibohongi, haha. Pasangan sialan. Masih berani hina gue? Biar gue kasih pelajaran. Turun. Berani ngomong, gue hajar sampai mampus. Dari kecil sampai gede, paling benci orang seperti lo, pura-pura sok. Gak ada yang berani sok di depan gue. Gue kasih tahu lo ya. Dari pertama naik mobil, gue gak suka sama lo. Dari awal gue udah pengen hajar lo. Li Xiao, mau nonton pertunjukan seru nggak? Itu macan tutul. Dia akan menyerang tertarik suara manusia. Ngarai ini adalah wilayah mereka. Di bawah lereng ini, ada sarang macan tutul. Hahaha. Saudara macan tutul, Keluar dong. aku bawakan makanan besar buat kalian. Ini dia, benar, ini dia. Ayo, cepat datanglah. Datang. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Aku nggak ganggu nikmatin ini. Truk jadi milik kami. Dadah. Nikmati saja. Uzi. Cepat bawa mobil dan temui aku. Changez-eux. Lukamu parah enggak? Cuma luka luar. Dua orang biadab itu. Changez-eux meunier la mat quand Mereka. Mereka bala budi dans Gampang Kianatan. Bahkan truknya dibawa kabur. Bajingan. Siapapun yang cari masalah denganku, tidak akan ada yang Trukku ini jauh lebih lambat dari jeepmu. Jurang ini hanya punya satu jalan. Nyalakan penuh kecepatan, kejar mereka. Ok. Aduh, Tuan Li. Aku lagi nyetir, nih. Nggak aman. Udah, nyetir aja. Aku main sendiri. Belum pernah nyoba gini di mobil nih. Aduh. Oke, berhenti ya. Kita sebentar lagi keluar dari Ngarai. Nanti kalau sudah dapat tempat mau gimana? Ya terserah kamu aja. Sabar dulu, ya. Membosankan. Aduh, Tuan Li. Jangan marah lagi, ya. Begini. Coba denger radio sebentar, menghibur diri. Berita darurat. Di pintu masuk Ngarai perbatasan, terjadi pembunuhan besar. Pelaku melarikan diri dengan sebuah truk. Tim penyidik mencari dengan tenaga maksimal. Pelaku sangat berbahaya. Jika warga menemukan pelaku, segera menghindar. Truk. Kasus pembunuhan besar. Kamu bilang apa? Truk yang disebut di berita ini. Apa jangan-jangan truk kita ya? Hah? Brochant. Sepertinya itu trukmu. Dekati sana. Hari ini aku bakal nguliti hidup-hidup pasangan brengsek itu. Kalau mobil ini disebut di berita, maka supir yang barusan kita dorong ke lereng itu, bukankah berarti dia pembunuhnya? Kenapa di dalam mobil baunya aneh ya? Benar juga, kayak bau daging busuk. Bau ini sepertinya dari bagasi belakang. Kalau benar begitu, bau daging busuk yang kita cium sebelumnya berasal dari kasus pembunuhan massal, mayat-mayat yang Kamu bisa nyetir nggak? Aku tadi kepikiran apa yang kamu bilang, soal ada mayat di bagasi mobil. Aku jadi takut banget.
Aku cuma asal ngomong kok. Media sekarang ini, setiap hari cari sensasi besar. Tapi dunia damai-damai aja. Dari mana datangnya berita besar? Kasus besar ini. Mereka karang-karang aja. Lagi pula, lihat aja sopir tadi. Kita ngerjain dia kayak anjing. Dia mana bisa ngelakuin itu? Cepat jalan, nyalakan mobil. Apa yang terjadi? Tuan Li, mobilnya sepertinya rusak. Apa? Aku turun sekarang untuk memeriksa. Ada apa ini? Li Xiao, sepertinya ban ini rusak. Kita tidak bisa pergi lagi. Hanya menghancurkan, tak menyelesaikan. Cepat pikirkan cara. Kita bisa menunggu bantuan. Kita tidak punya air dan makanan, kalau bantuan tidak datang, kita bakal mati kehausan dan kelaparan. Ini karena kamu pegang aku. Dan sengaja nakut-nakut HMPH. Ngomong apa sih? Tuan Li, bagaimana kalau kita lihat bagasi mobil ini? Mobil sebesar ini, kalau isinya penuh barang, bisa sampai kita tunggu bantuan datang. Pas banget. Aku penasaran dari tadi. Ayo lihat ada apa di dalamnya. Ayo. Bau, apa ini? Nyalakan senter, coba lihat. Kita cepat pergi. Ayo. Berani-beraninya sama aku, Masih lihat bagasi belakangku. mau kabur ya? Terlambat. Kamu masih hidup? Iya, benar. Padahal aku lihat kamu dimakan Aku. Seru banget, luar biasa. Aku nggak mau ganggu waktu kalian menikmati. Makan kumbang. Di depan kakak Shen. Cuma kucing kecil saja. Kalian berdua. Dasar binatang. Kakak Shen baik hati menyelamatkan kalian. Tapi kalian malah balas budi dengan aku bunuh kalian. kakak. Kami. Kami nggak sengaja. Yang dorong kamu nggak sengaja celakain kamu. Serius nih? Iya. Kamu ganggap aku ganting, ya? Aku ini bukan orang yang nggak masuk akal. Utang nyawa ada alamatnya. Bilang. Yang dorong aku dari gunung. Siapa yang kasih ide? Itu dia. Itu idenya, bukan aku. Tuan Li, kamu ternyata. Kau yang punya ide, ya? Kalau begitu, bersiap. Tidak. Kakak, aku tidak mau mati. Kakak, aku salah, aku lagi hamil. Di perutku ada Ada anak yang belum lahir? Iya. Sebelumnya aku bilang aku nggak hamil, itu bohong. Aku hamil. Dasar bodoh. Belum pernah dengar cerita, bocah Camus kira Bang Chambakal percaya Camus lagi? Kalau bukan karena Bang Shan, yang berhati ayah dan sayang anak-anak. Dari awal, gak mungkin nolong kalian. Bang, aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi. Saran itu. Aku juga gak nyangka. Li Xiao benar-benar dengerin. Aku gak nyangka dia beneran dorong kamu ke bawah. Aku. Sang Nana. Kamu ngoceh apa sih? Kalau bukan karena ide burukmu, aku nggak bakal begini. Silakan, maki aku saja. Maki aku. Dari kecil sampai sekarang, aku benci orang sok kayak kamu. Gak ada yang berani pura-pura kayak kamu. Aku kasih tahu, ya, naik mobil, aku nggak suka kamu. Dari lama aku udah pengen urusin kamu. Abang mau naik. Pakai batu jatuhin dia kan? Dan abang. Dia bilang,
Dia lama gak suka kamu. Dia udah lama pengen. Hebat banget kamu, Zhang Nana. Dari awal ke jurang ini, itu ide buruk kamu. Sekarang lihat aku jadi kayak begini. Ini gara-gara rencanamu. Sekarang malah nyalahin aku lagi. Bukannya kamu juga yang cari sensasi. Aku cuma kasih ide demi bikin kamu senang. Pokoknya kamu. Iya, Sudah cukup. Kalian semua salah. 1 orang setengah. Aku tidak akan melepaskan sadapan. Selesai sudah. Semua berakhir. Aku masih muda banget. Kenapa kalian harus cari masalah? Malakari mazala sama Bongshan. Barang di bagasi. Kalian sudah lihat, kan? Ini akibat cari masalah sama Bang Shan. Semua gara-gara kalian. Jangan salahkan orang lain. Sudah cukup. Aku tak punya waktu basa-basi mereka. Biar mereka pergi bersama. Di perjalanan nanti, ada teman. sudah. Jangan pura-pura lagi. Aku udah kerja sama kalian lama. Ada trik baru? Ternyata cara lama buat nakutin orang. Bener-bener gak seru. Bukan begitu. Kamu ngomong apa? Diam kau. Soal hianatin aku, kita hitung nanti. Dan juga, Kamu bener-bener bodoh. Kau sudah lama ikut sama gue. Gue pernah ngajak lo main 98 ke asli. Malah takut sama 2 barang usang, sampai lutut lemas. Bener-bener bikin gue malu aja. Kalau senjata mereka. Gimana kalau itu beneran? Ada banyak mayat di bagasi mereka. Udah, cukup. Lo bener-bener bodoh ya. Sampai sekarang lo belum ngerti mereka lagi ngapain? Mereka berdua. Supir yang bantu bawa jenazah ke rumah duka. Sudahlah. Aku tahu. Pekerjaan ada aturannya. Jenazah sebelum diperiksa tak boleh kena cahaya. Kayak pelaku kasus pidana besar sajalah. Capek nggak sih? Bongshan. Orang bodoh semacam ini pertama kali aku lihat. Mau nggak? Quasi tahu mereka. Situasi mereka sekarang. biarkan mereka masih bernapas. Siap. Kalian berdua beneran sehati banget, ya? Satu lebih dramatis dari yang lain. Sudahlah. Kan cuma soal uang. Bawa dulu 2 barang usang ini pergi. Lalu kalian bebas tawar harga. 100.000. Cukup tidak? 200.000. 500.000. Mau aku bayar 1 juta ya? Kalian berdua memang serakah. Benar-benar minta harga setinggi langit. Baiklah. 1 juta 1 juta. Bukannya cuma uang? Gue kasih ke kalian. Jam ini, edisi terbatas di seluruh dunia. Harganya 3 juta. Kalian jual bekas, pasti dapat 1 juta. Hah? Uang bagi kami berdua. Hanya selembar kertas tak berguna. Hari ini, uang yang kami mau. Besok, mungkin kita udah nggak ada nyawa buat nikmatin. Yang kita mau adalah, pastikan setiap orang yang macem-macem sama kita dapat balasan setimpal. Udah cukup ya? Kan karena 1 juta kurang, ya? Kalian nyetir bawa aku ke kota, aku tarik uang. Gue kasih 2 kali lipat. 2 juta, cukup nggak? Aduh. Hei. Dasar anjing. Berani-beraninya kamu tahu aku siapa? Sampai di kota, aku nggak akan melepaskan kamu. Ah, Bodoh. Kamu pikir kalian punya kesempatan? Kembali ke kota, Besar, kakak besar, persoalan kalian sama dia. Nggak ada hubungannya sama aku. Jangan libatin begini. Asal bisa melepaskan aku. Kamu suruh aku ngapain aja. Aku pasti nurut. oh. Beneran apa aja mau. Aku. Jang Nana. demi hidup, nggak peduli harga diri. Nggak punya nyali. Kamu takut. Aku nggak takut. Kamu tinggal sini, layani mereka. Gue nggak mau ikut lagi. Gue cari cara sendiri balik ke kota. Gue udah izinin lo pergi. Mulai sombong lagi nih, ya? Hah?
Gue gampang takut. Kayak lo nih, yang sok-sok gue udah sering ketemu. Yah, coba aja kalau lo berani. Lihat gue punya kemampuan apa. Aksi aktingmu itu. Kalau nggak ikut kompetisi aktor terbaik, sayang banget. Senjatamu palsu menipu orang bodoh, masih masuk akal. Jangan-jangan kamu ketipu. Baiklah, tembak aku pakai pistolmu. Kalau nggak mau nembak, kamu itu cucu saya. Hah? Li Xiao. Ah, Berani ganggu aku. Nggak ada yang bisa pergi. ini senjata asli, orang mati beneran. Ada yang mati. Teriak aja. Teriak lebih keras lagi. Lia Dilan ba penu binatang bu ini, apa ada orang yang bakal datang? Bang, nggak mau mati. Kasih satu kesempatan. Apapun kau mau, aku siap. Kesempatan. Sejak kalian dorong aku dari lereng itu, kesempatan kalian sudah habis. Semua ini adalah karma kalian sendiri, pantas kalian terima. Ah, tangan aku. Berani-beraninya kau lukai tanganku. Kau tamat. Udah mau mati tapi masih nyolot aja. Itu tim pengawas. Pak Li, kita selamat, kita selamat. Tolong. Selamatkan kami. Ada pembunuh di sini. Aku di sini, brengsek. Anjing, kalian jago pura-pura? Sekarang tim pengawas datang, coba pura-pura lagi di depan mereka. Hari ini, meskipun ditangkap, Gue tetap mau demi Bang Syah. Habisin lo. Ah, ada pembunuhan. Bong Shang. Kenapa gak gue pukul dia? Harimau. Dia bunuh orang depan tim pengawas. Tidak ada jalan untuk kembali. Bong Shang. Aku sedih kalau dendam Bang Shan gak terbalas. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mereka. Semoga mereka bisa memanfaatkannya dengan baik. Kamu pergi bawa mobil jeep ke sini. Aku akan ambil barang di truk. Pergi dari sini. Beruntung sekali dua orang bodoh itu. Baik, ikut kata Bang Shan. Bong Shang. Tim pengawas tidak menemukan kita. Harusnya aman. Bong Shang. Sebenarnya apa isi kotak ini? Lari pun tetap bawa nih kotak. Bukannya kamu sudah janji. Tidak bahas soal ini. Cuma penasaran aja, soalnya Bang Shan rela demi membasmi habis satu tim orang asing. Jadi buronan. Tiger. Beberapa hal. Lebih baik kamu nggak tahu. Apa kata Bro Shan? Itu, aku nggak akan lihat. Beres. Kamu nih. Segitu nurutnya sama aku. Nggak takut dijual kamu hari nanti. Ashley, Jean Contacu. Kalau nggak ada Bang Shan, aku udah mati dari dulu. Bro. Hati-hati ya. Kalau waktu itu jatuh, aku nggak punya kemampuan kayak Bang Shan. Panther hitam itu beneran bakal makan aku. Sejak saat itu, aku anggap Bang Shan kayak Bang kandungku. Ah. Kalau Bang Shan mau jual, ya jual aja. Aku bantu Kak Shan hitung uang tadi. Hahaha. Kakak cuma bercanda sama kamu, adik bodoh. Berhenti.
Kak Shen datang dengan niat buruk. Mau hadapi Ga. Parkir di pinggir. Kakshan. Lihat senjata mereka. Jauh lebih canggih dibanding Kalau sampai bertarung, Tenang saja. tidak akan ada pertengkaran. Bang Sean. Lu Ming. Lama tidak bertemu. Aya Bangshan. Anda sudah pergi selama 2 tahun. Begitulah. Dengar Anda sudah kembali. Saya datang ke dekat lembah untuk menyambut Anda. Kamu datang untuk menungguku? Atau Untuk Mengalanjaku? Simpan itu. Bang Sean. Anda pasti bercanda. Mana berani aku menghalangi Anda? Kalau bukan karena Anda waktu itu yang menyelamatkan Dan keluarga. dari tangan penjual manusia, keluarga kami hancur. Budi ini, seumur hidup, Liu Ming, nggak akan bisa membalas jika Anda ingin nyawaku. Sudahlah, sudahlah. Bicara soal urusan, Lalu, kita pun berhasil diselamatkan. Berdasarkan informasi kalian tentang tersangka kasus pembunuhan besar, Zhao Risha, yang kalian berikan, saya akan melaporkannya ke atasan dan terima kasih atas kerjasamanya. Segera tangkap mereka. jadi tenang deh. Zhao Rishan. Berani banget lu nembak tangan gue. Gue nggak bakal ngelupain ini. Li Xiao. Sang Nana. Cewek cantik ngorbanin gue demi nyelamatin diri sendiri. Berani nongol di depan gue lagi. Aduh. Li Xiao. Waktu itu, situasinya begitu kita berdua harus pura-pura bertengkar. Baru bisa selamat. Maksudnya apa? Waktu itu lihat berita. Dan bagasi mobil, aku tahu, tim inspektorat itu pasti sedang terus mengejar Zhao Rishan. Kita harus bermain drama lama untuk mengulur waktu. Tunggu sampai tim inspeksi datang. Kita pasti ada harapan, kan? Barita Darurat Masak. Terjadi pembunuhan besar di pintu masuk ngarai perbatasan. Pelaku kabur dengan mengendarai truk. Tim inspeksi melakukan pencarian intensif. Pelaku sangat berbahaya. Warga jika bertemu, segera menghindar. Benarkah? Tentu saja benar. Menikah masuk ke keluarga Li, mencelakai Tuan Muda Li, HMPH. Aku yakin kamu juga nggak berani. Tapi kali ini benar-benar tertekan. Aku belum pernah sesakit ini. Tuan Muda Li, lihat nih. Tahu nama 2 orang itu. Sekarang kita udah di ibu kota provinsi. Ini kan wilayah kekuasaan Tuan Muda Li. Cari seseorang bernama Zhao Rishan. Lalu cari orang-orang paling berpengaruh di sini. Gua bakal bikin 2 orang ini mati. Tuan Li, jangan buru-buru. Pasti sebentar lagi bakal ada kabar. Tuan Li, Zhao Rishan masih dalam penyelidikan, tapi orang paling berpengaruh di daerah ini udah ditemukan. Pemilik Black Mountain Bar. Orang menguasai 2 sisi, gelap dan terang. Black Mountain Bar. Baiklah. Gua bakal ke sana sekarang. Uangnya udah siap, kan? Tenang saja. Sudah siap sejak lama. Aku sudah ambil semua uang tunai di bank kota kecil ini. Totalnya 5 juta. Ayo, ke bar. Sewa orang untuk tangkap 2 pria itu. Bang Shen, urusan yang kamu minta sudah kuatur. Mereka bilang malam ini akan ada orang datang untuk ambil barangmu. Bosnya di mana? Keluar. Bang Shen, ada sedikit urusan di sana, aku mau urus dulu, kalian lanjut minum. Bosnya di mana? Keluar sini.
Tempat apa ini? Nggak karuan. Putra pertama keluarga Li dari Chengzong datang. Tak ada yang keluar menyambutnya. Dua orang ini mau apa? Iya nih. Keren banget, profesional. Lihat dari perlengkapan aja, jelas lebih baik dari dua orang tadi. Udah cukup. Saya nggak mau ngobrol sama kamu. Kamu itu pemilik bar Gunung Hitam, kan? Tolong bantu saya tangkap dua orang. Tangkap orang? Betul, ada dua orang bikin masalah sama saya. Dan sekarang mereka kabur. Kamu pergi tangkap mereka buat saya. Nah, tahu nggak kamu bicara sama siapa? Orang ini. Adalah orang paling berpengaruh di kota ini. Orang-orang di jurang ini suka sekali berpura-pura. Apa maksudmu? Kalian berdua, dengar baik-baik. Aku tidak akan menangkap orang atau melanggar hukum. Aku sarankan kalian juga jangan lakukan itu. Kalau kalian punya dendam dengan laporkan saja ke tim penyelidik. Aku ada urusan. Urus sendiri. Sudah. Bukannya cuma mau uang? Saya di sini punya 5 juta. Kalian tangkap dia buat saya. 5 juta ini. Semua jadi milik kalian. Lihat baik-baik. Bos. Bar milikmu yang lusuh ini, gabung semua mungkin nggak sampai 50 juta ya? Di sini. Ada 5 juta. Cukup buat buka 10 bar baru. Boleh aku tanya sesuatu? Siapa yang bikin kalian kesal, sampai kalian rela keluar uang banyak buat tangkap dia? Apa nama sopir truk itu? Zhao Rishan. Kamu bilang siapa? Kenapa kaget banget? Li Xiao. Zhao Rishan buronan dikejar tim pengawas. Bos sudah lihat beritanya. Berita darurat. Terjadi pembunuhan besar di pintu masuk ngarai perbatasan. Pelaku melarikan diri dengan sebuah truk. Tim pengawas berusaha mengejarnya. Pelaku sangat berbahaya. Jika Anda bertemu, segera menghindar. Mungkin bos belum pernah dapat pesanan sebesar ini. Sedikit terkejut, itu wajar saja. Iya, benar. Kalau kamu bilang begitu, kita harus cepat menangkap dia. Sebelum dia ditangkap duluan sama tim inspeksi. Ingat dia saja sudah bikin aku marah. Tanganku ini dipukul sama si Zhao Rishan itu. Nanti kalau aku tangkap dia, aku bakal patahkan jarinya satu persatu, kasih makan anjing. Kalau Li Xiao potong jarinya kasih makan anjing, itu terlalu murah buat dia. Kalau sudah menangkapnya, pasti siksa pelan-pelan. Aku punya 100 cara buat bikin dia hidup lebih buruk daripada mati. Kalian tahu dia siapa? Gua nggak peduli dia siapa. Sejak kecil, cuma dia yang berani cari gara-gara sama gua. Aku akan tangkap dia. Siksa dia pelan-pelan supaya semua orang tahu akibatnya menantang gua. Zhao Rishan. Zhao Rishan. Li Xiao. Pria itu ada di sana. Bagus. Gak perlu gue capek-capek nyari lu. Kali ini gue ada orang. Lihat, masih berani gaya nggak? Kunci pintunya. Aduh. Lihat kan? Ini namanya profesional. Sekarang pria itu nggak bakal bisa kabur. Ayo kita pergi. Hari ini sepertinya bakal ada yang celaka. Pergi beritahu saudara kita di luar. Kabarin tetangga supaya jangan mendekati bar. Supaya nggak bikin gaduh dan bikin takut warga sekitar. Dua orang bodoh beneran. Nyari masalah sama siapa, tapi malah cari gara-gara sama Bang. Beneran udah bodoh, nggak sadar pula. Ya sudahlah. Bagus, aku bisa balas budi kasihan. Ayo pergi. Jangan biarkan dua orang bodoh yang cari masalah sama Kakshan kabur. Kalian berdua. Kita bertemu lagi. Kashan sudah beri kalian kesempatan terakhir waktu itu. Harusnya kalian pergi jauh-jauh. Berani beraninya datang cari masalah lagi. Sepertinya takdir kasih kalian kesempatan.
Kalian yang nggak mau, kan? Zhao Rishan, aku sekarang beneran kagum sama kamu. Kalian berdua ember, ya? Selalu bisa muat di mana aja. Hei sopir bau, denger ya. Sekarang zamannya udah beda. Situasinya antara kita. Itu udah kebalik sepenuhnya. Hari ini, kami bawa bantuan. Oh, gitu ya? Sebentar lagi mati, masih sempat minum bir di sini. Jangan marah, Tuan Li. Di zaman dulu itu, narapidana sebelum dieksekusi biasanya harus minum bir. Itu namanya bir penggal kepala. Siapa minum bir penggal kepala? Kashan, nggak tahan lagi dua orang bodoh ini. Biar aku kabulida mereka semua. Kamu kok pengecut banget sih? Setiap kali si bodoh besar ini ngomong, kamu selalu kaget. Dulu aku nggak menyalahkan kamu. Sekarang masing-masing sudah punya orang. Dengan mereka di sini, apa yang perlu ditakutin? Ternyata yang kamu panggil bantuan itu dia ya. Betul. Dia yang aku pilih. Seorang profesional. Sekarang pintu bar dikunci. Kalian gak bakal bisa kabur. Hari ini, aku akan bereskan urusanku sama kamu di bar ini. Sudah di ujung maut masih bisa ketawa. Nanti aku bikin kalian gak sempat nangis. Tapi sebelum aku urus kalian, harus urus si besar bodoh dulu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku masih ingat semuanya. Dasar anjing. Berani-beraninya kamu. Kamu tahu siapa aku? Tunggu di kota, aku nggak biarin kamu lolos. Aku sudah balik ke kota. Membuatmu membayar 100 kali lipat atas apa yang kau lakukan padaku. Anya Donggonko? Heh, serius nih? Kau bawa senjata jelek itu lagi, pura-pura keren, ya? Lihat baik-baik. Ini baru namanya senjata asli. Barangmu itu cuma cocok buat jadi tongkat kayu. Hari ini kau pasti mati. Bro Gunung. Apa? Dua orang bego itu. Apa mereka nggak punya otak ya? Selalu salah paham situasi. Sialan kamu. Yang nggak ngerti situasi kalian. Apa? Mikir di ngarai? Ini kota, tahu. Di mana ada duit. Keluarga kami, Sili, tak terkalahkan. HMPH, lihat tuh. Orang-orang ini, kita panggil habisin kalian. Gede, cepetan lepasin. Percaya gak? Aku bikin kamu mati duluan sebelum supir nggak berguna ini. Dasar nggak berguna. Emang kamu bisa? Baiklah. Ini kamu yang minta ya? Sekarang. Cepat tembak, habisi dulu si besar bodoh ini. Gue suruh tembak, lo nggak ngerti bahasa manusia? Gue ngerti. Kalian orang rendahan cuma ngerti perintah dari bos, kan? Dasar pikiran sempit. Hei. Suruh orang lo cepat tembak, uang yang gue janjiin gak akan kurang sepeser pun. Wang? Uang apa? Memang harus ada untung baru mau bergerak ya? Oke. Uangnya semua ada di sini. Cepat ambil uangnya, suruh orangmu kerja. $500 juta ini. Kasih ke siapapun di kota ini. Orang itu langsung jadi yang terkaya di sini. Seperti kata pepatah, uang bisa bikin segalanya jalan. Berapapun jumlahnya, dibandingkan dengan kebaikan kakak, nggak ada apa-apanya. Hari ini, pakai nyawa kalian berdua untuk balas budi kakak Shen. Aku. Kamu, maksudmu apa? Kalian benar-benar naif. Hari ini, kuberitahu alasannya sebelum mati. Orang ini adalah Penyel Amat Kelu Aga Liuming. Di dunia ini, siapa yang berani tidak Aku yang pertama tidak akan terima. Saat kalian masuk, mencari kakak Shen, nyawa kalian sudah tidak ada lagi. Bolehkah aku tanya, siapa yang membuat kalian marah? Baikin dua orang rela bayar mahal buat tangkap dia.
Si ganteng bawa truk siapa namanya? Ah, Zhao Rishan. Kamu ngomong siapa? Kalian tahu dia siapa? Gua gak peduli dia siapa. Dari kecil sampai sekarang, cuma dia sendiri yang berani lawan gua. Gua bakal tangkap dia. Siksa pelan-pelan. Biar semua orang tahu gimana akibatnya kalau berani lawan gua. Seseorang datang. Lakukan sekarang. Ah. Tolong. Kita harus segera kabur dari tempat sial ini, kalau tidak kita mati. Ah, Tuan Li, jangan tinggalkan aku. Mau kabur? Di kehidupan berikutnya saja. Ah. Kakak. Kita salah. Kalian. Kasih aku satu kesempatan lagi, ya? Bajingan. Lebih baik kamu berhenti bermimpi. Waktu Bang Shen pertama kali melepaskan kalian, seharusnya kalian kabur jauh-jauh. Sekarang malah balik lagi. Bahkan bayar orang buat nangkap Bang Shen. Menurutmu Bang Shen akan melepaskan kalian? Tuhan sudah pernah kasih kalian kesempatan sekali. Itu kalian sendiri yang gak tahu menghargai. Awalnya, aku balik mau berhenti dari semua ini. Tapi kalian malah paksa aku kembali ke jalan ini. Bro. Masalah ini, gak usah kamu pusing. Sisanya serahkan ke aku. Aku jamin. Mereka gak akan ada jejak sedikit pun di dunia ini. Ah. Habis. Semuanya habis. Bang, kita bikin kesepakatan. Kamu lepaskan aku, minta apa aku kasih? 500 juta. 1 miliar. 1 triliun juga boleh. Aku nggak mau uang, aku mau kalian. Hai Long. Ah. Tolong. Bawa pergi. Ah. Tidak beres ini? Mungkin ada masalah. Bos Liu, apa maksudmu? Sudah taruh banyak orang di depan pintu. Kalau ada yang mendekat, mereka akan mengusir. Meskipun tidak bisa mengusir, pasti ada yang menghubungi. Tapi, saya tidak menerima pesan apa. Lalu seseorang langsung mengetuk pintu. Pasti orang ini lebih hebat dari saya. Pak Liu, kata Kakak Shen, Anda paling berpengaruh di kota ini. Bagaimana mungkin orang luar bisa lebih hebat dari Anda? Saya juga tidak tahu. Tapi sekarang, identitas Kak Shan masih buronan. Begitu ketahuan, aku khawatir dia. Berkat atau bencana, bencana tak bisa dihindari. Buka pintu. Kak Shan, dengar aku bicara. Kamu sembunyi dulu. Ada APA. Pakai nyawaku, bisa lindungi kamu? Oke. Kalau aku menyerahkan diri, itu berarti ini takdir. Dan, Hari ini 2 saudara menemaniku. Kalau aku jatuh, aku tak akan kesepian. Simpan senjatamu dulu. Kamu itu. Kamerad Zhao Rishan. Akhirnya kita bertemu. Kerja keras sekali kamu. Ah, tidak juga. Taktasanka. Wali kota Deng yang sibuk datang menemuiku langsung. Kamu demi negara. Kamerad Rishan. Ini bukan tempat untuk bicara. Kita pergi ke kantor kota.
Pak Wali Kota. Silakan Anda. Tunggu sebentar di luar. Saya ada urusan sebentar. Lalu saya akan ke sana dengan Anda. Bang Shan, nggak nyangka kamu kenal wali kota. Biasanya, orang seperti itu kita malah menghindar. Kalian kenal gimana? Bang Sean. Maksudmu apa ini? Bang Sean. Maksudmu apa ini? Kenapa kamu bikin pingsan saudara sendiri? Aku akan segera berhenti dari dunia ini. Adikku yang polos ini. Kebiasaan ngelakuin hal gelap. Kalau dia terus ikut aku, dia pasti bakal ditangkap. Aku nggak tega. Begini. Bantu aku atur ini. Saat dia pingsan, langsung kirim dia ke luar negeri. Tabungan yang ada di kartu ini, cukup untuk hidup seumur hidup. Bukan, Bang Sean. Mazuk. Habis sudah. Semua benar-benar habis. Aku masih muda. Mau mati di sini. Cukup. Jangan ngomong hal menyerah. Cepat pikirkan cara. Begini keadaannya. Masih mau cari cara apa lagi? Benar-benar tidak berguna. Jangan bilang, ya. Kalau dilihat lebih dekat. Kamu memang ada sedikit pesona. Tidak heran, wanita yang aku pilih. Ini sudah saatnya begini. Kamu masih sempat untuk mikirkan itu. Kamu mau lakukan. Aku belum ada suasana hati. Tapi, Aku sekarang punya cara untuk kabur. Nggak bisa. Nggak bisa. Sayang. Coba kamu pikirin, ya, cowok tadi itu, kayaknya dia bahkan gak pernah pegang tangan cewek. Apalagi cewek cantik seperti kamu. Tinggal perlakukan dia kayak kamu perlakukan aku, kita bisa keluar. Aku kan pacar kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Diamlah. Kesini. Aku akan memberitahumu caranya. Haruskah kita benar-benar tidak ada pilihan lain? Apa kamu mau keluar? Kalau Zhao Rishan dan kelompoknya kembali, Kita sudah tidak punya kesempatan. cepat pergi. Gunakan pesonamu. Dapatkan dia. Cepatlah. Mas, kamu ada di sana? Aku punya sesuatu yang ingin aku katakan. Apa itu? Masuklah. Diam. Kodok ini makan angsa, nggak sadar diri sendiri kayak apa. Demi kabur bareng Tuan Li, aku nggak akan buang waktu sedikit pun lihat kamu. Senjata yang bagus. Tuan Li. Aku hampir ngorbanin segalanya buat kamu. Peduli sama senjata usang itu. Sudah cukup. Lagi pula, kamu nggak rugi apa-apa kok. Sekarang kita punya senjata ini. Kita bisa lawan Zhao Rishan. Haha. Ayo pergi. Hajar dia. Hei, tunggu aku. Li Xiao. Bar ini. Kenapa tidak ada orang? Imut-imut. Larinya cukup cepat. Orang yang kamu selidiki gimana? Tuan muda, hampir selesai. Zhao Rishan, sepertinya hanya sopir pengantar barang biasa. Ya, datanya agak aneh. Datanya tingkat resmi.
Diblokir, nggak bisa dilacak. Apa sih yang kamu omongin? Sopir biasa apa urusannya sama pihak resmi? Keluarganya gimana? Orang tuanya dan istrinya sudah meninggal. Nggak ada saudara kandung juga, cuma punya anak perempuan SMP. Tinggal di tempat Anda, Tuan Muda. Oke. Kirimkan alamat putrinya ke saya. Saudara Jaurischen. Saya mewakili negara untuk mengungkap. Dalam aksi rahasia kali ini, Anda tidak hanya melindungi dokumen rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga menghancurkan usaha pencurian terhadap keamanan negara, kelompok kejahatan bersenjata, perintis. Ini adalah prestasi besar. Kamu telah berjasa untuk. Bahkan untuk seluruh, kamu benar-benar berbakat luar biasa. Bukan hanya itu. Saudara Zhao Rishan bekerja sama dengan tim pencarian buronan, membuat kelompok kejahatan bersenjata. Mengira ini kecelakaan semata. Mengendurkan kewaspadaan, memberi kita Kesempatan untuk kelompok kriminal ini. Rekan Zhao Rishan, apa jenis penghargaan kamu inginkan? Apakah dalam bentuk kehormatan pribadi? Atau hadiah materi? Selama itu untuk kota kita? Oh tidak. Dalam batas wewenang saya. Bisa diperjuangkan. Pasti saya penuh. Silakan saja bilang. Tuan Wali Kota, niat Anda dan negara, saya sangat menghargainya. Bisa berkontribusi untuk negara, saya sudah sangat puas. Penghargaan. Benar-benar tidak perlu. Ani. Kalau organisasi setuju. Saya punya Baik. Silakan katakan. Selama bertahun-tahun, saya banyak berhutang pada putri saya. Sekarang saya hanya lepaskan beban ini. pulang dengan tenang. Habiskan waktu yang baik dengannya. Melihat dia tumbuh besar sudah cukup. Jadi, Aku ingin mengajukan pensiun. Rekan Jaurischen. Anda AC penting bagi negara. Apakah Anda Ingin pensiun? Aku sering berada di luar. Tugas tak pernah berhenti. Selama bertahun-tahun. Aku kurang mendampingi putriku. sekarang dia, Masih harus tinggal di... Aku benar-benar merasa bersalah. Sebagai seorang ayah. Aduh. ini benar-benar? Ini menunjukkan kalau pekerjaan kita belum maksimal ya. Seorang pahlawan seperti ini, bertarung di luar. Di hati masih membawa batu sebesar ini. Bagaimana? Begini, aku akan menebusnya. Beritahu semuanya, segera sediakan untuk Zhao Rishan dan keluarganya. Sebuah rumah di Villa. Harus terang, tenang. Iya. SMP, sekolah selesai. Aku akan segera kirim orang. Untuk jemput Xiaoya. Ingin kamu dan anakmu. Malam ini berkumpul di rumah baru. Soal pengajuan pensiunmu, akan aku serahkan ke organisasi. Nanti. Jaga baik-baik putrimu. Terima kasih, Wali Kota. Bukankah itu sudah kamu adalah pahlawan negara? Putrimu. Adalah putri pahlawan. Itu sudah sewayannya. Ayo pergi. Bawa ke hotel. Kalian siapa? Kenapa menculik? Keluarga kami itu nggak punya apa. Tolong lepaskan saya. Kalau lepasin kamu, gimana saya bisa tarik ayahmu ke sini? Ayah. Dia sudah pulang dan... Ayah, tolong selamatkan saya. Diam. Tenang saja. Kami bawa kamu ke sini cuma buat pancing bapakmu ke sini. Tapi kalau dia datang, hanya ada satu jalan, mati. Nggak mungkin. Bapakku itu hebat banget. Tahu ini apa? Bapakmu walau sekuat apapun. Benda ini bisa bikin dia bolong-bolong kayak sarang lebah. Pak, jangan ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Diam. Tutup mulut gadis ini. Hubungan ayah dan anak begitu erat. Tampaknya gadis ini adalah kelemahan Zhao Rishan. Zhao Rishan. Lihat sekarang, bagaimana kau mau sombong sama aku? Rekan Jaurischen. Ini rumah yang diberikan oleh organisasi untukmu. Ada beberapa pilihan. Pilih saja yang kamu suka. Ayah, kapan kita punya rumah sendiri? Aku ingin menanami banyak bunga dan tumbuhan di sana. Baiklah. Nanti, ayah pasti akan memberikanmu rumah yang indah. Dan besar.
Terima kasih. Ayah memang yang terbaik. Ini bagus. Waktu Xiaoya masih kecil, aku janji padanya akan memberinya rumah dengan taman kecil untuk menanam tanaman. Ini dia, jangan buru-buru. Ada beberapa rumah dengan taman kok. Kamu bisa pilih pelan-pelan. Nanti Xiaoya datang. Tanya dulu pendapat Xiaoya. Anak-anak zaman sekarang punya banyak ide dan pendirian. Tapi waktu aku bersamanya terlalu sedikit. Sekarang. Dia mungkin tidak anggap aku ayahnya. Saudara Jaurischen. Tenang saja. Kamu. Adalah satu-satunya keluarga buat dia. Pak Wali Kota, Saudara Zhao, Xiaoya. Dia hilang. Apa? Kenapa Xiaoya tiba-tiba hilang? Aku juga nggak tahu. Aku ke sekolah jemput Xiaoya. Sekolah bilang dia sudah pulang. Kami cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Nggak bisa. Aku harus cari dia. Jangan panik. Di siang bolong, mana mungkin seseorang tiba-tiba hilang begitu aja? Tidak mungkin. Biar aku pikirkan cara. Perintahkan segera. cepat. Tampilkan rekaman CCTV sekitar sekolah ke layar ini. Baik. Dua orang ini menculik di siang bolong. Segera hubungi tim inspeksi untuk penyelamatan. Baik. Saudara Jaurischen. Jangan buru-buru. Xiaoya pasti akan selamat. Tujuan mereka bukan Xiaoya, tapi aku. Aku punya masalah dengan mereka. Mereka dengan terang-terangan menculik Xiaoya untuk memancingku ke sana. Marika carry Madi ini. Berani sentuh putriku. Aku akan buat Marika lenyap. Jangan khawatir, Zhao Rishan. Percaya pada tim inspeksi. Kita harus segera pergi. Jangan biarkan tangan pahlawan tercoreng darah. Katakan, bos. Ada masalah besar. Putri Bangshan Dekulik. APA. Apa yang kau bilang? Putri Bangshan Dikulik. Tahu siapa pelakunya? Pasangan yang datang ke bar dan cari masalah dengan Bang Shen. Tidak mungkin. Aku sudah mengurung mereka di gudang. Selesai urusanku di sini, aku urus mereka. Bos, aku mau bilang soal itu. Memukul penjaga hingga pingsan lalu melarikan diri. Dasar tidak berguna. Aku bahkan belum keluar kota. Sudah membuat masalah sebesar ini. Kumpulkan orang, selamatkan Putri Kakshen. Kalau dia tidak selamat, akan kuhabisi kalian semua. Erhu. Waduh, gawat. Erhu. Saudara Hutsi. Pasti dia dengar pembicaraan tadi. Dia langsung pulang. Untuk selamatkan anak Sange. Sange bilang, Saudara Huzi. Dia orang yang menjunjung kehormatan. Langsung pulang, dia dalam bahaya. Xiaoya. Dua orang itu benar-benar cari mati. Berani-beraninya menculik anak Kashan. Kalau ketemu mereka, akan kuhabisi. Hei, bocah. Kalau kau nangis lagi, wajahmu akan kuiris. Le Tacan Pisonia. Kupikir siapa tadi? Ternyata kau, si raksasa bodoh. Berani-beraninya kau biar ku balas dendam karena aku dipaksa berlutut memohon padamu. Tapi nih, kalau mau sujud sama aku, minta maaf, panggil aku dan Tuan Li, kakek dan nenek. Mungkin saja Tuan Li kita bakal berbaik hati. Melepasin kamu, hei. Gue lagi ngomong sama lo nih. Hahaha. Anjing kau. Nggak nyangka, kan? Sekarang gue punya senapan mesin. Yang lebih canggih dari senapan butut lo. Lo kan sombong banget? Coba sombong lagi deh. Jangan ngelawan gue.
Dari jarak sedekat ini, senjata otomatis sama shotgun nggak ada bedanya. Seketika menghancurkan. Tapi gue gak takut. Asal selamatin anak Kashan. Nyawa gue sekalipun, gue relain. Aigreko. Tombak. Turunin senjatanya. Atau gue habisin dia. Rekan Jaurischen. Jangan gegabah ya. Kamu harus percaya, rekan-rekan petugas. Saya Jamin. Marika Pastiakan. Menemukan Xiaoya yang diculik. Dan berusaha menyelamatkannya sekuat tenaga. Baik, saya mengerti. Valikot. Xiaoya dibawa ke hotel. Baik. Segera pergi ke... Tapi, masih ada satu orang di... Sepertinya namanya Wang Erhu. Apa? Kenapa dia ada di sana? Kamu kenal dia? Sebenarnya Wang Eru itu adalah saudara yang aku kenal saat menyamar. Dia tak tahu aku rahasia negara. Karena loyalitas, dia membantuku lari, Secretary itu Padat Dahargai. tapi tangannya tidak bersih. Aku ingin menangkapnya menyerahkannya tapi pada akhirnya aku lemah hati. Lepaskan dia pergi. Saudara Jaurischen. Kau ceroboh sekali. Karena peduli, kau membiarkan Wang Erhu kabur. Kelihatannya membantu dia. Mendorongnya ke dalam lubang yang lebih dalam. Tangannya tidak bersih. Sejauh dia lari, hukum tetap mengejarnya. Kalau dia melakukan kesalahan besar saat, dia bahkan kehilangan kesempatan untuk menebus dosa demi keringanan hukuman. Kalau dia melakukan kesalahan besar lagi, saat melihat putriku disandera, pasti dia akan menyerang habis sudah semuanya. Cepat. Ke penginapan. Turunin senjata. Gak dengar? Mau gue tembak dia ya? Turuna. Huzi, ha? Kamu punya Gak ada, cuma sendirian. Tapi sekarang ada Bang Shan. Bisa dibilang sekarang punya... Adik bodoh. begitu. Hmm. Nanti kalau kita sudah stabil, suruh si kecil di rumah, Siaya. Anggap kamu sebagai... Bagus tuh. Hahaha. Bagus, penurut sekali. Aku kasih kamu satu kesempatan untuk selamatkan dia. Nana, Pas banget kamu bangun. Pukul dia. Hajar sampai babak belur si pengecut ini. kamu. Sayang kecilku. Berani pukul aku? Mati kau. Sayang kecil, lumayan tahan pukulannya. Tapi bagaimana kalau aku bikin kamu lihat sendiri? Gadis yang kamu pedulikan terluka. Apa perasaanmu? Mau apa kamu? Jangan. Paman Ehu. 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 Sayang kecilku. Akhirnya kamu datang. Mari kita masuk neraka bersama. Kamu. Menyakiti keluargaku. Harus dibunuh. Berhenti. Aku sudah tak bisa berhenti. Rekan Jaurischen. Kamu pahlawan negara, prajurit berjasa. Jangan biarkan dua sampah ini mengotori tanganmu. Percayalah pada hukum. Akan menghukum mereka dengan tegas. Walakota. Kali ini, aku akan mengecewakanmu. Maafkan aku. Bang Shan. Iko. Eko, kamu baik-baik. Aku baik-baik saja. Kulitku tebal. Aku sudah mengecewakan Bang. Aku tidak melindungi putrimu dengan baik. Jangan bilang begitu. Kamu terluka parah. Jangan bergerak. Aku akan segera memanggil ambulans. Mati saja. Mingyur.
Cepat panggil ambulans. Terdakwa Zhang Nana adalah kaki tangan dalam kasus Li Yuan. Namun ikut serta dalam Kegiatan kriminal seperti penahanan ilegal, dihukum penjara 5 tahun. Terdakwa Wang Erhu mengakibatkan kematian orang secara tidak sengaja saat menghentikan Li Yuan. Melakukan pelanggaran ilegal demi melindungi keselamatan orang lain. Dilakukan secara mendesak. Tergolong sebagai pembelaan diri. Dihukum penjara 3 tahun. Bongshan, Xiaya. Ayah angkat. YK. Anak perempuan baikku. Hahaha.